Dikasih duit jackpot lagi dari aplikasi ini. Barusan banget dicairkan dan pastinya untuk uangnya bisa naik berkali-kali ya. Dan untuk kalian yang mengajukan di aplikasi ini hanya modalkan KTP dan nggak menggunakan banyak amunisi, tanpa slip gaji, tanpa dokumen lainnya. Dan untuk pencairannya bisa langsung dicairkan. Kalian bisa langsung tarik duitnya dan tentunya untuk rawatan boleh banget. Dan buat pemula juga rekomen ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semua pinjol yang kalian gaskan, atau mungkin udah pada jackpot lagi, atau mungkin masih menunggu peninjauan dari aplikasi tersebut ya? Nah, jadi sesuai dengan di video all saya kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang kalau kalian mungkin lihat aplikasinya pasti pada asing banget ya. Dan memang untuk aplikasi ini kalau kita bandingkan dengan aplikasi pinjol yang sudah besar lainnya itu masih agak di bawah ya kalau ini. Karena memang dia terkenal kemarin untuk limit dan kuotanya masih dikit banget. Namun kali ini kayaknya sih udah naik ya, soalnya mungkin ingin bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya atau gimana ya cuy. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sudah berkali-kali ditolak ataupun sudah berkali-kali digantung, nggak dicairkan, bisa coba aja dulu di aplikasi ini ya. Dan pastinya untuk pengajuan di aplikasi ini hanya dengan menggunakan KTP doang dan rekening ya. Dan pastinya dan juga tanpa di-prank dan anti gagal ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1.500.000 ya cuy. Dan di sini yang harus gue bayarkan yaitu 1.741.317. Nah, jadi di sini untuk biaya bunganya memang agak sedikit tinggi ya. Namun ya masih dalam kategori wajar karena juga untuk tenornya yang diberikan yaitu 1 bulan ya. Nah, kalau untuk di aplikasi lain sebenarnya ada lagi yang lebih rendah daripada ini untuk biaya bunganya. Misalkan kalian pinjamnya 1.500.000, yang kalian kembalikan itu 1.650. Kalau ini kan 1.741 ya. Jadi untuk biaya bunga dan biaya lainnya hampir 250 ya. Jadi 241.000 sekian. Nah, untuk di aplikasi ini tuh pastinya kalian nggak perlu membutuhkan banyak amunisi ya, nggak perlu buat di jasa pembuatan amunisi pinjol, nggak perlu memakai data fake ataupun data busuk ya, karena data pribadi saja itu bisa, apalagi yang masih fresh ya, karena memang kayaknya untuk di aplikasi ini mengalihkan ke data-data yang fresh semuanya ya. Namun kalau kalian bertanya, bang, apakah bisa menggunakan data busuk di aplikasi ini? Kalau untuk data busuk sih gua masih 50-50 ya, belum ada orang yang pernah nyoba ya cuy. Namun kalau misalkan kalian data busuknya dari pinjol ilegal ya, gua bilang sih pasti bisa ya. Namun untuk ACC atau tidaknya itu gua belum tahu ya. Ya selama belum kena BI checking itu biasanya sih bisa ya cuy. Nah, kecuali kalau misalkan kalian sudah pernah galbay di aplikasi ini terus mau mengajukan lagi dengan menggunakan data yang sama, kayaknya itu agak sedikit berat ya cuy. Nah, namun ya kembali lagi ya, makanya dicoba aja dulu. Kalau kalian mungkin sudah pernah nyoba bisa ketikkan di kolom komentar. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia tentang nama aplikasinya yaitu Kredito ya. Dan untuk aplikasi Kredito ini mungkin kalian sudah pada tahu semuanya. Namun kayaknya buat yang baru pemula pastinya belum pada tahu dengan aplikasi ini, karena memang juga ini aplikasinya masih asing banget. Dan ya buat yang mengatakan aplikasi ini adalah saudara dari aplikasi Kredivo
ya. Ini bukan ya cuy, memang untuk namanya hampir mirip ya, Kredito sama Kredivo, tetapi ini mereka bukan aplikasi saudara ataupun aplikasi seatap ya. Dan untuk aplikasi ini juga sudah gacor banget untuk akhir-akhir ini. Kalau kemarin memang agak sedikit sulit, nah makanya mungkin dia ini ingin bersaing dengan pinjol-pinjol lainnya ya, karena kalau nggak ada yang mengajukan pastinya ya mereka nggak laris dong untuk produknya ya. Nah makanya saat ini sudah mulai laris lagi ya cuy. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia tentuan nama aplikasinya yaitu Kredito, kredit uang pinjaman ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kita nggak usah cek lagi ke website OJK ya. Kalau kalian yang masih perdana, saran gua cek dulu di website dari OJK ya. Soalnya kalau untuk aplikasi ini gue udah tahu sih dia legal OJK. Dan tentunya kalau kalian pengen download bisa melalui Google Play Store aja, gampang banget kok ya. Tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya di Google Play Store, terus kalian cari, nanti akan muncul seperti ini dan langsung deh kalian download ya. Nah di sini untuk yang baru download nggak perlu repot diupdate karena itu sudah terupdate. Yang wajib diupdate itu kalau kalian yang pengguna lama ya, dan memang belum pernah update, soalnya itu berpengaruh baik di pengajuan pertama kalian ataupun di pengajuan untuk perawatan akun kalian. Nah buat yang bertanya, bang apakah ini bisa untuk pengguna iPhone? Bang gua nggak tahu ya kalau untuk iPhone ini apakah bisa, nanti kalian bisa cek aja di App Store, soalnya kemarin gua nggak perhatiin juga ya. Dan memang kalau gua ngajuin ya biasanya di penggunaan untuk Android ya. Nah untuk Android ini handphonenya dari brand mana ya bebas ya, tetapi ada beberapa orang yang mengatakan untuk di aplikasi ini lebih rekomen kalau menggunakan HP Samsung dan Oppo. Namun ya itu hanya prasangka beberapa orang saja di grup-grup pinjol. Kalian mau ikut ya bisa aja, kalau enggak juga enggak masalah ya. Nah dan di sini untuk aplikasinya sudah mencapai 5 juta download, lumayan sudah besar juga ya, dengan rating 4,3, hampir mencapai nilai maksimal yaitu 5, ulasannya 277.000 ulasan. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa brosur ya, ini lumayan menarik. Nah ini kalian bisa lihat untuk brosurnya. Untuk persyaratannya sederhana dan mudah ya. Ini pengajuan bisa kapan saja dan di mana saja. Kemudian pembayarannya mudah ya. Nah, ini ada OJK dan AFPI. Selanjutnya di sini proses pengajuannya cepat dan mudah. Selanjutnya di sini kalau untuk customer service-nya ini lumayan aktif ya. Nah ini aman dan nyaman, data pengguna terinskripsi 2022, pinjaman dengan bunga terjangkau, cepat dan aman ya. Nah ini kemudian hanya 3 langkah mudah, Anda bisa meminjam maksimal 10 juta rupiah ya cuy. Jadi ini lumayan tinggi juga. Kemudian di sini buat yang masih pemula ataupun baru ingin melakukan peminjaman atau ingin hanya mencoba-coba dulu, saran gue baca dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Dan ini ciri-ciri salah satu aplikasi itu pinjol legal OJK, yaitu dengan mempunyai customer service yang aktif banget seperti ini ya. Nah ini kan bisa lihat semuanya. Kemudian untuk detail aplikasinya yaitu untuk aplikasinya sudah legal OJK, ini ada nomor registrasinya. Nah untuk keuntungan pinjam online di Kredito itu tenornya 91 hari minimalnya hingga 365 hari, bunganya 2,4% per bulan, APR-nya 28,4% per tahun. Dan ini ada semuanya contoh simulasinya ya cuy. Nah untuk cara mengajukan peminjaman ini seperti biasa aja ya, pastinya berusia 18 tahun ya. Nah ini ada pembayarannya. Kemudian untuk telepon, Facebook, Instagram, WhatsApp, email, ini semuanya juga sudah lengkap banget. Jadi kalau kalian ingin mencari info terkait aplikasinya, bisa langsung aja masuk ke sosial media dari aplikasi ini. Nah untuk aplikasinya sudah dirilis sejak 11 Juli 2019 dan dia dideveloperi oleh PT Fintech Digital Indonesia. Dan kalau kita lihat untuk izin aplikasinya hanya kamera dan lokasi doang ya. Jadi untuk datanya aman banget, nggak bakalan diakses ya. Nah oke, kita nggak usah berlama, langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tonton tampilan awal dari aplikasi Kredito ya. Untuk aplikasinya memang ya masih asing banget ya, kan memang jarang banget orang yang mengajukan di aplikasi ini. Nah ini versi yang terbarunya ya, kita tekan sekarang tersedia. Nah ini kita sudah masuk ya. Apakah langsung
otomatis login ke akun gua atau enggak nih ya. Nah, ini limitnya 10 juta rupiah dan tampilannya ya agak sedikit berbeda karena di sini sudah bisa mendapatkan cuan tiap hari. Ini biasanya dari undang teman ya. Dan di sini ada penaikan limit tiap minggu. Nah, di sini kayaknya untuk limitnya nggak bakalan naik lagi dari 10 juta rupiah ya. Nah, di sini kita tekan saja ajukan. Kita lihat dulu apakah berarti ini langsung login ya cuy, soalnya di sini sudah di step keempat. Nah, ini ada satu akun gua yang mau coba gua ngajuin ya. Nah, tinggal di step keempat. Untuk step keempat ini adalah memasukkan foto KTP ya cuy. Nah, di sini gua masukkan nanti foto KTP-nya seperti ini, ada contohnya. Nah, ini untuk contohnya itu memang harus persis seperti ini ya cuy. Untuk sudut kiri kanan atas bawahnya ini nggak boleh terpotong sama sekali, sekalipun data-datanya itu jelas ya. Nah, ini sudut kiri kanan atas bawahnya nggak boleh terpotong, kemudian nggak boleh blur, kemudian foto juga nggak boleh blur ya. Jadi walaupun datanya ini jelas, tetapi kalau fotonya blur itu nggak bakalan bisa, karena yang meninjau ini adalah sistem mereka ya cuy. Apalagi saat kita masukkan foto KTP itu yang menjalankan sistem langsung ya. Nah, karena di sini gua memasukkan foto karena di sini gua memasukkan, kalau nggak salah kemarin itu pekerjaannya pelajar doang ya. Nah, jadi di sini gua dimintai untuk kartu mahasiswa. Nah, untuk kartu mahasiswanya seperti ini ya. Dan biasanya yang agak sedikit sulit kalau untuk kartu pelajar seperti ini itu yang biasanya sudah blur ya, karena memang kualitas dari kartu pelajar itu kan ya agak minim banget ya, apalagi kalau udah lama. Nah, itu yang menjadi kesulitan tersendiri ya. Nah, makanya kalau kalian kartu pelajarnya udah blur ataupun mungkin udah jelek, nggak bisa terbaca, nah itu yang membuat kita di auto juga ya, karena di sini kita harus memasukkan kartu pelajar ya. Kalau kalian memasukkan pekerjaan itu sebagai pelajar ataupun mahasiswa ya cuy. Nah, di sini kita ternyata bisa untuk kembali ya cuy. Di sini untuk di step ketiga ada kontak pertama dan kontak kedua, kontak ketiga. Jadi dia meminta dia meminta 3 untuk kontak darurat ya. Nah, selanjutnya di sini ada step kedua, ini sama seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat simple banget ya. Nah, ini tingkat pendidikan, universitas, jurusan, tahun pendaftaran, dan status mahasiswa saat ini. Selanjutnya di step yang pertama ada informasi pribadi mahasiswa, nama ibu kandung, alamat email pribadi, kepemilikan tempat tinggal, dan lain-lain. Jadi hanya itu doang ya cuy. Nah, dan tinggal menunggu peninjauan ya dari aplikasinya. Nah, jadi kurang lebih ada setengah jam sampai dengan 1 jam ya. Kalau di aplikasi ini mah nggak bakalan di prank ya. Kalau misalkan udah maksud gua kalau misalkan udah di ACC itu pasti bakalan dicairkan. Walaupun memang sedikit agak lama ya, karena memang yang borong di aplikasi ini itu sudah lumayan banyak, dari pinjolers, para gal buyers, dan lain-lainnya itu lumayan banyak ya cuy. Nah, makanya kalau udah di ACC ya anteng aja nunggu ya, pasti juga bakalan dicairkan juga kok ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Kredito. Oh ya, gue lupa sedikit tips dari gue. Jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastinya jangan menggunakan akun fake ataupun data-data amunisi fake serta data yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol, karena nggak bakalan bisa. Apalagi untuk di aplikasi ini agak sedikit ketat ya ketimbang pinjol ilegal, karena ini bukan pinjol ilegal ya cuy. Dan buat yang mengatakan aplikasi ini saudara dari aplikasi Kredivo, ya kalau menurut gue sih enggak ya cuy. Namun kalau kalian coba ngajuin di Kredivo terus bisa lumer ya, nanti share aja di kolom komentar ya. Siapa tahu memang saudara atau gimana ya cuy, atau mungkin kalian tahu lagi saudara dari aplikasi ini, bisa share aja di kolom komentar biar siapa tahu bisa ikutan cair juga di aplikasi seatapnya. Nah, oke, dan jangan lupa tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.